BPN Kota Pekanbaru. Selamat berjumpa dalam acara launching podcast Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru pada malam hari ini, tanggal 13 Agustus tahun 2020, yang bertajuk Bincang Bareng ATR BPN Pekanbaru. Sungai Siak membawa kail, umpan disimpan di dalam peti. Selamat datang Bapak Irwil IV dan Bapak Kakanwil Provinsi Riau. Semoga berkenan di acara ini. Dalam bincang bareng perdana ini kali ini kita kehadiran tamu spesial, yaitu Bapak Dr. Gintot Eko Baskoro MH selaku Inspektur Wilayah 4 Kementerian ATR BPN. Dan selamat malam juga Bapak Kakanwil Provinsi Riau, Bapak M. Sahril, APTNH SHMM. Selamat datang juga Bapak Kepala Kantor INU, Bapak Kapal TU Provinsi Riau, Bapak Kabid 5 Provinsi Riau, dan rekan-rekan Kantor Pertanahan Pekanbaru. Si Doyok pergi bersama Kadir ke Sungai Siak pergi memancing. Karena Pak Irwil dan Pak Kamil telah hadir, maka posket kantor Pertanahan Kota Pekanbaru kita launching. Seperti diketahui Bapak Irwil dan Bapak Kakanwil bahwa malam ini adalah tayangan perdana sekaligus launching podcast Kantor Kota Pekanbaru, dan kami merasa sangat terhormat bahwa launching ini dihadiri Bapak Irwil dan Bapak Kakanwil. Terima kasih sebelumnya. Terlebih dahulu kami sampaikan atas berkenan hadir di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru. Perlu kami sampaikan bahwa konsep podcast ini bersifat obrolan santai, Pak. Santai aja. Namun berisi yang mengangkat tema-tema terkait pelayanan pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, yang khususnya dan pelayanan ATR BPN pada umumnya. Baik, untuk kesempatan pertama kali kami akan langsung bertanya kepada Bapak Irwil. Gimana Pak kesan-kesannya terhadap Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru sekarang? Beda dengan yang waktu Bapak datang pertama kali. Ini yang kedua kali Bapak datang. Monggo Pak. Terima kasih Pak Kakak, Pak Kakanwil, serta rekan semuanya pada malam hari ini. Sungguh luar biasa pada malam hari ini terkait dengan launching podcast di Kantor Pertanahan Pekanbaru, yang meskipun Pak Kakan mengatakan bahwa itu obrolan santai, tidak bisa menganggap bahwa ini suatu media atau sarana sekaligus informasi dan komunikasi untuk mensosialisasikan produk atau layanan-layanan yang ada di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru. Dan bukan hanya di Provinsi Riau, mungkin belum seluruhnya di kantor-kantor pertanahan lain yang melaunching podcast ini, sehingga kami memberikan suatu apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Pak Kakan beserta jajarannya, dan harapan kami ini bisa berlanjut pada kesinambungan segala sesuatu layanan bisa dikomunikasikan dan informasikan melalui media ini. Syukur-syukur nanti bisa dililitkan dengan media-media radio FM, sehingga penyebaran perluasan informasi ini bisa berkembang semakin banyak, tidak melulu pada segmen-segmen tertentu. Karena kita ketahui juga pada kebanyakan masyarakat kita juga masih belum bisa menjangkau informasi melalui medsos, sehingga kalau tidak dipilih ke radio-radio FM atau mungkinnya di daerah, ini tentu sangat bermanfaat dan positif sekali. Dan saya rasa juga banyak perubahan kehadiran kami yang pertama kira-kira 7 bulan yang lalu, Pak. Baik segi penataan fisik perkantoran, loket, dan sebenarnya sudah tempat dengan rapi. Kemudian penataan ruang, tempat kerja. Saya salut Pak, karena tempat kerja ini adalah rumah kedua.
sehingga kita harus memberikan rasa nyaman dan aman bagi pegawai-pegawai sehingga kita bisa fokus dan produktif dalam rangka memberikan produk-produk pelayanan. Kira-kira demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi apresiasi buat Bapak dan Ibu. Waduh, suatu kehormatan nih Pak. Pak Irwin disampaikan Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Kami bangga Bapak bisa mengapresiasi kami. Dan perlu saya tambahkan lagi, semua ini tentu dukungan dan arahan dari Pak Kakan. Kata dukungan dan arahan mungkin tidak bisa secepat ini. Karena saya melihat di kantor-kantor petani provinsi lain belum tentu seluruhnya Pak, meskipun dari provinsi lain. Sekali lagi apresiasi Pak Kakan, Pak Karin sebagai pemerintah di wilayah provinsi ini. Memang betul Pak. Kami dapat dukungan perhatian dari Bapak Akanwil, apalagi waktu kami sampaikan mau membuat launching podcast ini, beliau sampai ke sedang Bapak sampaikan tadi untuk bekerja sama dengan Radio FM. Kebetulan kami sudah berkomunikasi kemarin dengan RRI Pak. Kalau RRI kan bukan FM aja Pak, yang itu juga kami rencanakan sudah diperluas sebaran dan segmennya Pak. Betul Pak. Apa yang ada di kantor pertanahan Kota Pekanbaru akan kami sampaikan di sana. Kemudian Pak, ada tambahan nih Pak, pertanyaan nih Pak, ada masukin ini. Pada tahun 2019 kami berhasil meraih UBK, wilayah bebas korupsi dari Menpan, dan pada tahun ini kami termasuk satker yang diusulkan oleh Inspektorat untuk mengikuti WBBM. Apa Pak arahan Bapak untuk memperoleh predikat WBBM nanti Pak? Dari segi persiapan, beberapa bulan yang lalu kami juga mengikuti semacam evaluasi dan juga waktu itu dengan Pak Kakan. Jadi yang perlu dipersiapkan sebelum ada penilaian dari Kemenpan RI, sekiranya apa yang data-data sudah telah diupload, suatu kegiatan sudah dipersiapkan evidence-nya, persiapkan evidence sehingga nanti dalam penilaian termasuk menciptakan inovasi baru yang bisa diciptakan lagi untuk menambah. Saya rasa insya Allah kalau kantor kota baru bisa mulai meningkat. Amin, terima kasih Pak. Waduh, hebat Pak. Sedikit tapi apa namanya menggigit. Terima kasih Pak Idris arahannya. Kemudian kita lanjut ke Bapak Akanwil. Seperti kita ketahui Pak Akanwil, terdapat beberapa program strategis yang ada di Provinsi Riau. Dan salah satunya yaitu PTSL Pak, di mana saat ini nilai kinerja Provinsi Riau berdasarkan dashboard berada di peringkat pertama secara nasional. Hal ini merupakan suatu pencapaian yang sangat luar biasa yang saya juga alami Pak. Seperti waktu saya di Jawa Tengah, tidak seperti ini Pak, gas terus. Gaspol katanya. Gaspol. Tapi bukannya digas, bukannya untuk yang jelek Pak, bukan. Predikat kami di Riau ini nomor 1 bukan kerja asal-asalan berarti. Ya Pak ya. Jadi ada merupakan suatu pencapaian yang sangat luar biasa dalam PSN. Nah, bagaimana Pak strategi Bapak melaksanakan program strategis nasional ini di masa pandemi saat ini agar target yang dibebankan khususnya di kita di Provinsi Riau dapat tercapai Pak? Monggo Pak. Terima kasih Pak Ronald. Para kantor pertanahan Kota Pekanbaru. Sebelum saya menjawab hal itu, pertama yang jelas
saya selaku Kanwil di BPN Provinsi Riau merasa bangga. Terima kasih Pak. Terus terang saya bangga ya, terharu saya karena 1 bulan yang lalu Pak Irwil itu Pak Wamen, bukan 1 bulan ya, 2 bulan apa ya, 2 bulan yang lalu, sebulan yang lalu ya, Pak Wamen itu nelpon saya, Pak Kanwil, bisa nggak ya dia untuk kayak DKI kan? Pertama kita ini kan banyak sekali yang permasalahan-permasalahan yang Bapak sampaikan, katanya ada 3 kan, 3 permasalahan. Ya, kita nanti sana katanya kita akan laksanakan podcast ini. Saya nggak bisa jawab. Saya bilang Pak Wamen, saya belum bisa jawab itu. Langsung dia sendiri yang jawab, ya wajar ya. Wajar kalau DKI ini, katanya bagus katanya, mendukung. Mungkin di sana belum. Ya lah, pokoknya nanti kami berusaha Pak Wamen. Saya tahunya beberapa hari yang lalu Pak Ronald nyampaikan kepada saya, Pak, kita mumpung ada Pak Irwil ini katanya, kita langsung akan launching ya, proses di kota Pekanbaru, kantor kota lalu. Wah, senang sekali saya. Ini sekali lagi Pak Ronald dan jajarannya ya, para seperti itu, para seksi, seluruh lah, saya menyambut baik. Dan ini memang didukung oleh Pak Wamen kegiatan. Selanjutnya saya juga berterima kasih kepada Pak Irwil, yang mana tadi di awal kita bincang-bincang, Bapak sudah memberikan apresiasi kepada kami. Memang kami beginilah Pak di Riau. Saya tidak memposisikan sebagai Kanwil. Jadi mulai dari bawah sampai ke atas, dari tukang sapu, kantor, apalagi kalau di luar, saya biasa-biasa saja ngobrol saja supaya maksud saya permasalahan-permasalahan itu bisa tuntas, tidak harus selesai di meja rapat. Oleh karena itu kaitan apa yang disampaikan oleh Pak Ronald tadi, strategi atau bagaimana caranya sehingga untuk sementara ini dan mungkin sampai akhir Desember kita tetap mengharapkan BTSL yang merupakan proyek strategis nasional ini, kita berharap terus di ranking teratas. Kalau sekarang ini saya lihat Pak Irwil sudah 94 kualitas ya. Sedangkan kualitas sudah 99,8 ya, sudah sangat mendekati 0, sekian sudah 100. Itu sebenarnya saya tidak punya seperti orang punya kayak kalau di Aceh itu punya apa kemarin disebutkan waktu ditanya di acara Raker itu, dia punya suatu sistem yang apa namanya ya, aplikasi. Pengendalian. Iya, yang dia setiap jam 12 ya aplikasi monitoring. Nah, itu setiap jam 12 malam dia memantau itu. Dan dia mempunyai target setiap hari. Jadi kalau target setiap hari itu tidak tercapai, itu langsung dia kejar kantor itu, sehingga bagaimana caranya harus tercapai dengan target harian. Kalau saya tidak mempunyai target harian, target bulanan tidak saya lakukan. Yang jelas bagi saya, begitu dashboard itu turun, langsung saya WA saja kepada kepala kantor. Saya punya cuma 1 ya Pak, saya nggak ikut WA kasih, WA adjudikasi BTS, tapi saya nggak ikut. Saya cuma 1 WA, itu grup eselon 3 dan Kanwil. Kalau Kanwil wajar kan, karena di kantor itu memantau. Nah jadi saya langsung aja memberikan apa namanya teguran atau memberikan suatu arahan atau memberikan suatu strategi bagaimana sehingga kepala kantor itu bisa menyampaikan apa namanya penyampaian dari saya kepada anggotanya, bagaimana caranya BTSL itu bisa mencapai hasil yang maksimum dalam hal itu.
saya tadi sudah saya sampaikan tidak mempunyai target harian, tetapi kita mempunyai suatu analisa bahwa di awal di awal Januari saya sudah mengumpulkan seluruh kepala kantor, seluruh bupati, Pak, bupati wali kota se-Kabupaten Riau, seluruh kapolres, seluruh kajari, dan gubernur. Tempatnya pun bukan di hotel, tempatnya pun di kantor gubernur dengan di aula yang besar. Nah, kesempatan itulah saya menyampaikan dukungan, karena saya lihat kita PTSL ini kan kepala desa lurah itu kan bukan anak buah kita, tapi dia anggota kita. Tanpa dukungan dari mereka tidak akan berhasil. Nah, untuk nge-push kepala desa dengan lurah itu tidak ada lain adalah wali kota atau bupati. Kita sampaikan saja kepada mereka supaya pemerintah kabupaten kota melalui kepala desa lurah yang menjadi anggotanya di PTSL untuk membantu kegiatan. Kemudian setiap anggota, saya sudah minta kepada kepala kantor itu untuk mengajak daripada pihak TNI atau Polri, Babinsa atau Babinkamtibmas, dan itu sudah saya terapkan pada saat saya di Maluku Utara. Nah, bertitik tolak dari sosialisasi awal di bulan Januari itu, sehingga saya mengharapkan para kepala kantor itu bisa mencontoh saya dengan cara di kabupaten kota dia melakukan seperti itu juga. Alhamdulillah saya lihat begitu selesai malah bupatinya yang ngajak. Saya lihat ada beberapa bupati wali kota malah antusias mengajak kepala kantornya untuk sosialisasi kepada masyarakatnya. Terbalik kan, selama ini kita mengharapkan karena dia sudah tahu waktu kita berikan arahan di kantor gubernur, sehingga dia mengajak untuk kabupaten kota sosialisasi. Sehingga kita didukung penuh didukung kita. Kemarin itu protes Bengkalis. Kenapa katanya Pak Gubernur hanya menyampaikan BPHTB itu hanya kota Pekanbaru saja, padahal ada beberapa kabupaten itu penuh memberikan iya kayak Dumai katanya ya. Kemudian guys mungkin konsep itu kawan kita belum tahu. Jadi hanya Pekanbaru diberi apresiasi oleh gubernur. Nah itu salah satu Pak untuk meningkatkan percepatan Pak. Karena masyarakat itu kan berat dengan BPHTB, berat sekali. Apalagi kota Pekanbaru kan besar. Itu pun kalau saya lihat kebijakan atau penurunan BPHTB oleh wali kota belum maksimal. Masih kena juga masyarakat. Cuma berapa? 110 juta ya? 150 juta. Nah, 110 juta masih kena juga. Minimal dia harus 500 juta. Nah, baru nihil semua. Ternyata Bengkalis kemarin nihil semua. Dia bukan membuat perda, kalau Bengkalis bukan membuat perda atau perbu. Dia PBB dari awal itu sudah dirancangnya sedemikian sehingga mereka tuh rata-rata nol di bawah 60 juta. Nah itu kan sama dengan membantu PTSL juga. Nah dari situ jadi sebenarnya banyak kiat-kiat kita. Jadi saya tidak mempunyai aplikasi kayak di Aceh kemudian di Jawa Tengah ya. Punya aplikasi apa ya? Belum. Kita cukup seperti itu aja. Yang penting itu tadi Pak Edwin, dengan kepala kantor, dengan kawan-kawan di bawah, saya tidak memposisikan sebagai kakak. Cuman saya menyadari mulut saya ini agak keras, tapi percayalah hati saya bersih, nggak ada dendam, nggak ada apa. Ya, cuman gimana sudah bawaan saya. Kadang-kadang saya lupa Pak itu apa yang saya bicarakan, apa yang saya sampaikan yang marah apalagi itu 5 menit kemudian saya lupa. Kawan-kawan masih ingat, tapi karena saya sudah seperti itu, kawan-kawan juga akhirnya tahu. Memang dalam sebulan saya di sini, saya merasakan itu. Sebulan 2 bulan saya memimpin kakak di sini, kayak serem. Tapi sekarang sudah mencair. Buktinya kita PTSL bisa mendapatkan tingkat pertama di tingkat nasional. Itu bukan ringan gitu bagi saya. Jadi sudah cukup. Oleh karena itu saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh kepala kantor, ya, kemudian seluruh ketua tim maju
adjudikasi PTSL sehingga pelaksanaan daripada PTSL ini bisa berjalan dengan baik dan sukses. Terima kasih. Waduh, apresiasi. Itu kayak film Pak, film Rembo hadir itu. Baik Pak Kakanwil, kami juga pengen masukkan Pak arahan atau pesan Bapak kepada masyarakat Kota Pekanbaru dalam rangka pelayanan pertanahan pada kantor pertanahan Kota Pekanbaru, ya biar masyarakat lebih tahu lagi arahan atau pesan Bapak kepada masyarakat khususnya Kota Pekanbaru, umumnya Ya. Provinsi Riau. Monggo Pak. Terima kasih. Pertama Pak Ronald, saya belum menyampaikan ucapan terima kasih dan bangga saya selain dari Bapak membentuk podcast ini, juga Bapak sudah membawa nama Riau harum, yaitu kita sudah WBK ya, mengarah ke WBBM ya. Mudah-mudahan di bulan bulan depan ya, bulan September ya. Iya. Penilaian. Ya, mudah-mudahan kita bisa ke sana tambah hari lagi untuk membawa terutama BPN lembaga ATM itu kita secara nasional. Tidak banyak kok, cuma 7 Pak baru ya. 10 ya. 10 dari ratusan 400 kantor baru 10, bayangkan jadi seperberapanya itu. Jadi bukan main. Terima kasih Pak Ronald sudah membawa lembaga kita ke sana, dan juga kepada anggotanya, Pak Sesi, Kasuba, Kasusi, ya, Kaur, dan terus meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan ini. Nah, himbauan saya kepada masyarakat, terutama masyarakat Pekanbaru ya, di dalam mengajukan atau mendaftarkan tanahnya, ya sebisa mungkin usahakan luangkanlah waktu untuk mengurus sendiri, sehingga tahu bagaimana sih cara mengurus sertifikat. Jangan tahunya bersih minta tolong sama orang, sehingga kalau tidak selesai dimasukkan dalam medsos ya kan, padahal BPN belum apa-apa, seolah BPN yang salah. Itu jadi luangkanlah waktu, kira-kira ya berapa, 1 hari itu izin kalau dia pegawai negeri, kalau dia buruh harian atau apa ya izin dulu untuk tidak masuk kerja. Dan saya juga mengharapkan kalau pemohon langsung yang datang ke kantor pertanahan kepada para anggota ya, aparat jajaran di loket atau di BPN Kota Pekanbaru ini untuk memberikan pelayanan yang bagus lah ya. Jangan dibeda-bedakan ya antara yang ngurus notaris sama ngurus langsung. Malahan yang ngurus langsung itu kita berikan apresiasi ya, sehingga mereka senang dan tidak akan rasa takut ke kantor BPN itu, rasa seperti dihantui. Aduh, gimana ya BPN itu ya? Padahal kan kalau dia sudah masuk ke sini, kadang-kadang calo sendiri yang nakut-nakuti dia kan, atau dari pihak ketiga, agar supaya mereka jangan ngurus sendiri melalui mereka. Misalnya diberikan suatu gambaran sulit mengurus tanah di BPN itu. Ini mereka takut kan? Memang sengaja dari pihak ketiga itu karena dia yang mengurusnya, sehingga dia mendapatkan untung dari situ kan. Itulah saran saya, himbauan saya kepada masyarakat Pekanbaru dan khususnya Provinsi Riau ini, kalau mengurus tanah itu langsunglah luangkan waktunya untuk mengurus tanahnya sendiri, tidak usah melalui calo atau melalui pihak ketiga lain. Saya rasa itu saja. Luar mantap Pak. Saya sebetulnya juga mau sampaikan Pak, jangan mengurus melalui calo. Iya. Habis ini bukan beberapa hari yang lalu, Ketua Pengadilan Negeri Kediri, Ibu Simanjuntak, kebetulan orang Batak, Kota Kediri, Ketua Pengadilannya datang ke sini
cuma khusus mau temuin saya. Dia mau balik nama karena dia mau beli tanahnya. Pengecekan, hanya pengecekan itu kan udah online semua. Justru ibu itu disuruh datang ketemu sama saya, minta tolong biar dipercepat pengecekannya. Saya bilang, Bu, ibu kan ini kan tugasnya PPAT. Kenapa ibu yang disuruh datang? Kan ibu udah bayar sama mereka. Kok ibu yang datang? Ibu ketua pengadilan dulu. Segitu ya Pak. Sampai ke sini dia. Iya Pak. Dari Kediri sana. Dari Kediri. Kebetulan mungkin mau pensiun mau dari sini Pak. Jadi saya sampaikan bukan tugas ibu. Saya bantu. Saya ibu minta hari ini saya bantu itu Bu. Tapi tolong sampaikan sama PPAT-nya bukan tugas ibu. Jadi dia sudah minta tolong sama itu PPAT ya. Ya iya Pak, pasti Pak. Kan itu kan online sekarang Pak. Pengecekan online, tidak ada yang di situ langsung udah nggak ada. Sentuh tanah. Nah, itulah yang makanya saya juga sampaikan ke masyarakat Kota Pekanbaru seperti yang Pak Kakanwil sampaikan, luangkan waktu Iya, luangkan waktu. untuk datang ke kantor pertanahan biar tahu satu, kemudian juga kalau dia meminta bantuan dari pihak ketiga atau calon, ya seperti Bapak tadi sampaikan, masuk ke ruang yang gelap. Masuk dia pemohon itu masuk ke ruang gelap, tapi talinya dipegang-pegang sama calonnya Pak. Baik, terima kasih Bapak Irwil dan Bapak Kakanwil bincang-bincang kita malam ini. Bukan Pak Kanwil aja yang bangga, saya paling bangga Pak. Bapak bisa hadir, Pak Irwil bisa hadir, kami kantor jajaran kantor pertahanan Kota Pekanbaru bangga sekali Pak. Apalagi di saksi ada saudara saya, Bapak Kepala Kantor Inhu. Beliau nanti juga pasti ngotot Pak di Inhu siapkan. harus Pak. Pengennya mau Pak. Kekuatan pasukan juga ya. Kalau persaingan untuk kebaikan Siap. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, Sobat ATR BPN. Inilah bincang santai kita malam ini melalui podcast. Burung merak, burung kenari, terbang di atas pantai Losari. Demikianlah acara kita malam ini. Penutup kata kami ucapkan terima kasih. 1. Ada lagi Pak. Kami punya moto di Kota Pekanbaru ini Pak. Moto kami bukan yang terbaik, tapi kami yang terlatih. Ini yang diinginkan Pak Kakan dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.